kalian bisa menambah banyak relasi dan koneksi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau bahas tentang Nusantara Sehat, yaitu pengalaman saya selama menjadi Nusantara Sehat tim Batch 2. Sebelumnya, saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna untuk banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya juga. Oke? Klik-klik. Terima kasih. Awal mula saya mengikuti Nusantara Sehat ini adalah dari kakak tingkat saya yang dulu adalah alumni dari Pencerah Nusantara. Dulu sebenarnya program Nusantara Sehat ini adalah cerminan dari program Pencerah Nusantara, yaitu penempatan tenaga kesehatan berbasis tim di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan di pinggiran Indonesia. Nah, tahun 2015 kakak tingkat saya itu selalu memposting kegiatannya dia selama di daerah penempatannya. Dulu dia penempatannya di daerah Mentawai, Sumatera Barat, dan itu adalah kepulauan dan untuk aksesnya itu sangat sulit, sehingga saya tertarik dengan postingan-postingannya dia. Akhirnya saya DM dia mengikuti program apa dan sepertinya menarik. Akhirnya dia memberitahu saya bahwa program Pencerah Nusantara itu sudah tidak ada dibuka lagi, adanya Nusantara Sehat itu pada tahun 2015. Akhirnya saya cari tahu apa itu Nusantara Sehat, dan ternyata Nusantara Sehat itu adalah satu program unggulan dari Kementerian Kesehatan tahun 2015 pada waktu itu, yang menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan yang sangat kepulauan juga, menempatkan minimal 5 tenaga kesehatan sampai 9 tenaga kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Nah, saya tertarik dari situ. Dari sejak kuliah dulu, saat di kebidanan, saya memang berkeinginan untuk bisa bekerja di daerah yang terpencil, di daerah luar Jawa, karena saya memang pengen berkeinginan untuk keluar dari zona nyaman perkotaan. Pengen tahu aja gimana sih bisa tinggal di daerah yang sangat terpencil, perbatasan kayak gitu. Dan gimana situasi orang-orang yang tinggal di sana, derajat kesehatannya seperti apa. Pengen mengabdikan diri saya dan mengaplikasikan ilmu saya selama saya dapatkan di perkuliahan di kebidanan kepada masyarakat-masyarakat di daerah terpencil perbatasan. Dan alhamdulillah melalui Nusantara Sehat ini keinginan saya bisa terpenuhi. Dan pada tanggal 13 September 2015 saya membuka website Nusantara Sehat, dan ternyata pengumuman untuk pendaftarannya itu akan ditutup pada tanggal 14 September 2015 jam 12 malam. Akhirnya saya cepat kilat untuk mempersiapkan berkas-berkas apa aja yang perlu diupload. Nah, di situ tertulis bahwa semuanya harus berbentuk PDF dan maksimal ukurannya 250 KB. Nah, pada waktu itu saya nggak bisa ya mengubah scan-scanan dari JPEG ke PDF. Akhirnya saya browsing gimana caranya saya otak-atik sendiri, dan alhamdulillah bisa. Dan tanggal 14 Septembernya tahun 2015 itu langsung saya ke warnet, saya upload semua dokumen-dokumen, mengisi soal-soal isai. Dulu ada 5 isai, karena di tahap 1 itu adalah seleksi tahap administrasi dan esai. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman pengen daftar Nusantara Sehat ini, agar tidak sama kayak saya pengalaman dulu, kalau sudah mendaftar di Nusantara Sehat dan udah punya akun, teman-teman itu sekali ngisi harus udah langsung selesai. Jangan nunggu sampai beberapa menit kemudian baru isi lagi, karena akun Nusantara Sehat itu ketika kalian tidak beraktivitas di situ selama beberapa menit aja, tidak ngeklik gitu, itu bisa mulai dari awal. Jadi uploadan kalian itu nanti harus diupload lagi. Jadi saran saya buat teman-teman yang pengen ikut Nusantara Sehat kayak gitu,
berkas-berkasnya itu sudah dipersiapkan. Jadi ketika udah masuk di akun Nusantara Sehat, teman-teman tinggal upload dan tidak kehabisan waktu untuk mengisi esainya. Nah, setelah itu seleksi tahap 1 selesai. Akhirnya saya dapat pengumuman di 1 minggu kemudian lolos untuk seleksi di tahap 2, yaitu tes psikologi di Surabaya. Dulu waktu itu ada 5 titik lokasi untuk tes psikologi di Sumatera, di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan di Bali. Nah, karena rumah saya di Malang, akhirnya saya ke kota Surabaya untuk tes psikologi. Di situ kita tes psikologi ya seperti biasa, kayak tes gambar orang, kemudian kepribadian kita seperti apa. Kemudian kalau di wawancara itu kita ditanya-tanya seputar apa motivasi ikut Nusantara Sehat dan bagaimana karakter kamu, kemudian apa kelemahan dan kelebihan, kemudian diandaikan jika misal keterbatasan akses dan alat kesehatan dan itu adalah kegawatan darurat, gimana cara mengatasinya gitu. Jadi kita tuh benar-benar disituasikan di daerah yang sangat terpencil dan bagaimana solusi kita untuk menghadapinya. Kemudian di tes FDG itu karena dulu saya nggak tahu ya apa itu tes FDG, Focus Discussion Group ini. Nah, sangat pertama kali dan awam banget. Untungnya dulu saya waktu kuliah dan sekolah aktif dalam organisasi, sehingga waktu ada kayak FDG kelompokan memecahkan suatu masalah dan di situ ada penguji, tidak drop lagi, tidak deg-degan dan udah terbiasa gitu ya. Nah, buat kalian nih yang udah ada pengalaman untuk organisasi di kuliah ataupun sekolah, itu sangat berharga banget waktu tes FDG, karena FDG itu sangat menurut saya adalah tes yang sangat deg-degan, menentukan banget, karena ini kan tim ya, otomatis segala hal yang berbau kelompok ataupun kerjasama tim itu nilainya memang tinggi gitu. Jadi saya berusaha semaksimal saya untuk mencurahkan apa yang ada di diskusi FDG tersebut, kemudian menjadi salah satu anggota yang aktif. Dulu sempat ya ditawarkan sama penguji itu siapa yang bersedia menjadi pimpinan untuk acara diskusi tersebut. Nah, saya tuh dulu mengajukan diri dan inisiatif diri gitu, karena teman-teman di situ nggak ada yang mau. Akhirnya saya pimpin jalannya diskusi tersebut dan bisa memecahkan masalahnya dan bisa mengambil kesimpulan. Cuma nggak ada setengah jam itu udah selesai. Dan untuk tes psikologi FDG, wawancara sama psikologi ini dulu 1 hari full dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kebetulan waktu wawancara itu saya adalah nomor terakhir. Jadi ketika teman-teman semuanya udah pada pulang, saya di situ sendirian di ruang tunggu dan rasanya itu kayak nelangsa gitu, aku kok paling terakhir gitu ya. Akhirnya alhamdulillah selama wawancara juga enak, tidak deg-degan, tidak seperti yang saya bayangkan. Sempat minder juga, bisa keterima nggak ya? Tapi saya pasrah aja sama Allah. Kalau seandainya ini rezeki saya, pasti bisa lolos. Kalau seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Mungkin di tempat lain rezeki saya. Dan ternyata saat 2 minggu setelah tes itu, pengumuman di email saya, dan waktu itu dikasih tahu ya sama teman saya kalau saya itu keterima. Saya gak nyangka bisa keterima di Nusantara Sehat itu, karena dulu saya bekerja itu di klinik bersalin 24 jam, jadi gak ada waktu untuk lihat yang seperti itu. Untuk lihat email aja gak ada waktu karena super sibuk di klinik bersalin yang pasiennya banyak. Tapi alhamdulillah bisa keterima di 100 orang yang disaring gitu. Dulu yang daftar di Nusantara Sehat angkatan saya itu ada 12.000 orang. Jadi ya dari yang daftar 12.000 orang itu disaring menjadi 1.500 orang untuk di tahap 2.
Dan dari tahap 2 ke tahap lolos untuk pembekalan itu diambil 500 orang aja di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah dulu bisa lolos akhirnya di tanggal 25 Oktober 2015 itu bisa ke Jakarta Timur di Pusdikes TNI AD untuk melakukan pembekalan selama 40 hari. Nah, ini tuh sangat berkenang buat saya karena di pembekalan itu bisa bertemu dengan kawan-kawan satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu di situ ada semua 500 orang. Dan dulu waktu itu saya sempat ketinggalan telat karena saya berangkatnya dari Malang menuju ke Jakarta itu dari subuh jam 5 pagi dan sampainya itu jam 12 tepat. Nah, sedangkan di Pusdikes TNI AD itu terakhir batas untuk daftar ulang itu jam 12 siang. Jadi itu saya buru-buru banget sampai di taksi di Bandara Soekarno-Hatta itu. Kan saya nggak pernah ya di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Jadi otodidak aja naik pesawat ke bandara, dari bandara ke Jakarta Timur itu bener-bener mandiri, bondo nekat ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi cuma bawa uang 100.000 karena dulu tuh limited edition banget. Di bulan Oktober itu akhir bulan tanggal 25 itu kan belum gajian ya, jadi uang di saku saya itu tinggal 100.000. Nah, saya tuh udah pasrah banget, ini gimana pokoknya pasrah lah intinya tuh. Akhirnya sampai di Jakarta Jakarta Timur di Pusdikes itu bawa koper. Kan tahu ya di Pusdikes itu kan lapangannya besar banget dan di situ tuh sepi, nggak ada orang, dan di sekitarnya tuh di pinggir-pinggir tuh banyak banget teman-teman yang udah datang. Jadi malu aja gitu telat gitu, bawa koper di tengah lapangan kemudian nyebrang gitu, pokoknya lucu banget lah waktu itu. Habis itu suruh ganti pakai pakaian PDL, pakai tentara yang warna hijau tuh. Nah itu habis itu upacara pembukaan dengan Menteri Kesehatan. Habis itu langsung untuk makan siang. Nah di sore harinya nih, ini yang paling berkenang juga buat saya, itu adalah uji coba nyali. Jadi kita tuh di situ dikasih pemanasan kayak merayap, push up, kemudian sempat juga ke kolam Sontoloyo. Kolam Sontoloyo ini adalah kayak kolam kecil, kolam ikan yang nggak ada ikannya, cuma tanah liat sama air sedikit. Jadi kita tuh 500 orang tuh disuruh nyemplung di situ, guling-guling di situ. Jadi baju kita tuh kotor semua. Setelah itu kita disuruh makan snack, dan kalau snacknya itu kita nggak habis, itu harus dihabiskan oleh teman di sebelah kita. Jadi kan nggak mungkin ya kita mengorbankan teman di sebelah kita. Akhirnya kita makan sampai habis. Kemudian baju yang dipakai pada saat itu juga harus dipakai lusa 1 hari setelah itu. Jadi mau nggak mau kita harus mencuci pakaian yang kotor itu di tengah malam, karena waktu itu habis sholat maghrib pakai baju hitam putih. Nah habis itu materi langsung. Nah sedangkan di malam harinya kita nyuci bareng di situ banyak. Nggak pernah saya bayangkan juga ya dulu itu bisa tinggal atau bermalam di baraknya tentara. Baraknya tentara itu, kalau kalian belum tahu, di satu ruangan kamar itu ada sekitar 30 orang dan tempat tidurnya itu tingkat 2. Dan itu nggak boleh pegang HP sama sekali. Jadi dulu itu pegang HP diperbolehkan itu setiap 1 minggu sekali di hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Cuma 1, 2, 3, sampai 3 jam aja. Nah itu karena kemurahan hati dari para tentara. Kalau seandainya kita ada yang salah, kita ada yang membuat kesalahan dalam baris berbaris atau dalam pelajaran, itu bisa aja HP-nya satu angkatan tuh sempet 2 minggu tuh nggak dikasihkan. Jadi rindu ke keluarganya itu nambah gitu. Dari 40 hari itu bisa dibagi materinya. Yang pertama, 1 minggu pertama itu kita latihan bela negara.
bela negara itu dikasih materi sama tentara-tentara kayak perwira-perwira, letnan-letnan di situ, gimana caranya kita bisa bertahan hidup di daerah yang terpencil, gimana bisa surveillance, gimana caranya silat, bela diri, pokoknya surveillance banget lah buat jebakan di hutan, kemudian cara memasak di hutan tuh seperti apa, bisa membuat api, kemudian jika penanganan terkena ular berbisa di daerah yang sangat hutan gitu kayak gimana, itu yang nggak pernah saya dapatkan dulu di materi selama perkuliahan. Sangat beruntung sekali ya saya bisa mengikuti pelatihan itu. Kemudian setelah 1 minggu itu kita ada 2 minggu materi dari eselon 1, 2, 3 dari Kementerian Kesehatan. Gimana program-program, kebijakan-kebijakan dari kesehatan itu yang bisa diterapkan di puskesmas. Terus gimana cara bikin POA. POA itu adalah Plan of Action, dimana itu adalah satu rancangan utama agar kita bisa membuat suatu program-program yang nantinya bisa untuk program inovasi di puskesmas dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Kita diajarkan gimana manajemen puskesmas, diajarkan program-program terbaru dan pencatatan pelaporan di puskesmas kayak gimana gitu. Pokoknya detail banget sampai tumpah lah otak ini untuk mendapatkan materi-materi itu. Terus di 1 minggu terakhir itu kita belajar di rumah sakit. Karena saya salah satu tenaga medis yang termasuk dokter, bidan, perawat, itu kan medis ya. Itu praktek di rumah sakit. Jadi dikasih materi sama dokter spesialis anak, dokter spesialis jantung, penyakit dalam di sana, gimana caranya menangani kegawat daruratan di daerah dengan keterbatasan akses dan alat. Nah, kemudian setelah 1 minggu di rumah sakit, dulu saya prakteknya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Nah, setelah praktek itu, kemudian kita praktek ke puskesmas untuk melakukan manajemen puskesmas. Jadi kayak review gimana manajemen puskesmas itu seperti apa. Kemudian kita juga melakukan praktek PISPK di rumah-rumah. Waktu itu di puskesmas daerah wilayah, ada yang Jakarta Barat, Jakarta Timur, pokoknya dipisah-pisah. Nah, setelah di puskesmas kita balik lagi untuk melakukan review untuk penempatan. Nah, kalian harus tahu nih, waktu dulu saya di Pusdikes itu, untuk penempatan saya di mana dan siapa tim-tim saya itu, anggota timnya, itu nggak dikasih tahu sebelum H-3 sebelum pemberangkatan. Jadi, kita tahunya itu kurang 3 hari sebelum melakukan pemberangkatan ke penempatan, tahu nih si A, si B, si C ini adalah tim kita dan kita itu nanti mau ditempatkan di mana. Jadi meskipun kurang 3 hari sebelum penempatan itu kita diberitahu, tapi udah siap gitu, karena di awal itu kan kita udah tanda tangan di atas materai ya kalau kita mau untuk ditempatkan di daerah mana aja sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Tapi untuk adaptasi dengan teman kita yang satu tim itu masih ya sedikit lah gitu. Nah, uniknya dan yang paling berkesan waktu pembekalan ini adalah 40 hari, selama 40 hari kita ada di pembekalan itu, jiwa korsanya itu sangat erat banget, kebersamaannya itu sangat kental, karena ketika satu salah ya semuanya dihukum 500 orang tuh, ketika satu senang ya semuanya senang bareng. Jadi itulah enaknya dulu ketika pembekalan di tentara. Nah, setelah pembekalan di Pusdikes TNI AD itu kita berangkat ke penempatan 40 hari, sekitar bulan Desember dulu berangkat dari siang, dari Pusdikes itu jam 12 siang, kemudian ke Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta, dan sampai di Kupang NTT. Kebetulan saya penempatan di Kupang NTT
Selama kita pemberangkatan ke penempatan itu didampingi oleh 2 pendamping dari Kementerian Kesehatan. Dulu saya didampingi yang satu dari Inspektorat Kementerian, yang kedua didampingi oleh staf dari Bapelkes di daerah Jakarta. Nah, didampingnya itu mulai dari Soekarno-Hatta, bandara itu, sampai ke puskesmas, sampai kita benar-benar mendapatkan tempat yang nyaman. Jadi itulah enaknya, jadi kita tuh nggak merasa terlantar di sana, di penempatan gitu, karena udah dijamin kita nyaman di sana. Nah, setelah itu, sesampainya di daerah Provinsi Kupang, disambut oleh pemerintah daerah provinsi, Dinas Kesehatan provinsinya. Habis itu tidurnya di Hotel Aston ya dulu, hotel yang cukup berbintang di situ. Karena saya dulu nggak pernah membayangkan bisa bisa tidur di hotel yang mewah. Karena dulu kan kita anak rumahan ya, jadi nggak pernah ngapain gitu kan tidur di hotel gitu. Nah akhirnya setelah itu kita ke penempatan di kabupaten, disambut juga oleh pemerintah dinas kabupaten, dijemput oleh kepala puskesmas dengan ambulannya yang sangat bagus, kemudian ke puskesmasnya. Dari puskesmasnya itu kita disambut baik juga oleh staf puskesmas, disambut dengan adat. Kalau dulu di NTT itu kan harus ada adat ya, orang baru sebelum masuk untuk tinggal di daerah situ harus adat. Nah karena kita ada 6 orang, di satu tim itu ada 6 orang, ada bidan, perawat, ahli gizi, analis kesehatan, sanitarian, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Nah di situ potong ayam jantan, ayam kampung 6. Jadi itu menandakan bahwa kita itu nanti setelah potong ayam itu kita aman di situ gitu. Ya itu kan adat di sana ya. Kemudian setelah penyambutan itu besoknya kita pembukaan di puskesmas, perkenalan dengan warga puskesmas, kemudian dengan orang-orang di kecamatan, kemudian dengan tentara perbatasan, polisi yang di daerah situ gitu. Jadi banyak orang yang kenal gitu di sana. Meskipun kita pendatang, tapi kita disambut baik oleh masyarakat di sana, terutama Bapak Camatnya. Kemudian setelah itu kita dapat mes juga, dapat rumah dinas, ada 2 kamar dulu untuk 6 orang. Dan kemudian kita melakukan suatu program yang namanya survei kesehatan masyarakat. Jadi sebelum kita buat POA itu, kita harus survei dulu nih, lihat gimana keadaan masyarakatnya di situ. Jadi ada dikasih form dari Kementerian Kesehatan, di situ harus diisi, kita harus datang ke rumah untuk mendata gimana pelayanan kesehatan di puskesmas, bagaimana kesehatan di keluarga tersebut gitu. Habis itu kita data, kita entry, kita tabulasi, kemudian kita analisis kayak gimana masalah di puskesmas ini dengan warga-warganya, kesehatannya kayak gimana. Habis itu kita buat POA, Plan of Action, dengan tim, disampaikan waktu rapat lintas program di rapat bulanan dengan puskesmas. Nah setelah itu kita buat integrasi, POA-nya itu dimasukin di RUK-nya puskesmas. RUK itu rancangan usulan kegiatan yang kemudian nanti bisa dijadikan kegiatan untuk keseharian dan 1 tahunnya berjalan. Nah setelah 1 tahun itu kita nggak leha-leha ya, setiap bulan itu kita evaluasi. Jadi satu tim itu evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa target yang akan dilakukan bulan depannya. Jadi kita tuh tiap bulan selalu ada target, karena setiap 3 bulan juga kita wajib mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga email ke Kementerian Kesehatan. Serta setelah 1 tahun berjalan, kita wajib mengumpulkan laporan ke Kementerian Kesehatan. Nah setelah 1 tahun berjalan, banyak hal yang berkesan juga waktu itu, karena saya kan orang Jawa, jadi tidak begitu tahu tentang bahasa daerah orang Timur, daerah NTT itu, jadi sedikit kaku.
waktu penyuluhan, waktu pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan orang sakit, itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang tua ataupun orang yang tidak tahu bahasa Indonesia, minta bantuan ke teman-teman staf yang asli daerah situ untuk menerjemahkan gitu. Jadi sedikit unik dan lucu serta berkesan aja gitu. Sedikit demi sedikit kita tahu bahasa orang sana gitu. Kemudian setelah 1 tahun kita ada namanya Monef. Monef di Jakarta, yaitu teman-teman yang seluruh Indonesia yang sudah penempatan itu ditarik lagi ke Jakarta untuk evaluasi dan monitoring. Itu dulu tempatnya di Hotel Kartika Chandra. Dulu kita disuruh evaluasi gimana penempatan selama 1 tahun, apa kendalanya, dan kemudian solusinya nanti ke depannya seperti apa. Jadi selama 4 hari di Hotel Kartika Chandra itu kita monef. Nah uniknya selama 3 hari ini kita rapat dan diskusi, dan 1 hari terakhirnya itu kita rekreasi di Dufan. Nah itu hal yang berkesan juga buat saya karena bisa bermain bersama, bisa senang-senang bersama dengan teman-teman satu angkatan seluruh Indonesia. Jadi waktu itu tuh Dufan seperti kayak milik kita, anak Nusantara Sehat gitu, full dengan baju-baju Nusantara Sehat gitu. Lucu aja sih gitu. Kemudian setelah dari Dufan itu kita pemulangan lagi ke daerah masing-masing, ke daerah penempatan lagi, daerah NTT gitu. Nah habis itu kita mulai bekerja lagi untuk 1 tahun ke depan, buat POA lagi, kemudian evaluasi lagi, dan setelah 2 tahun kita mengirimkan laporannya. Dan hal yang berkesan juga selama 2 tahun saya di penempatan itu, yang pertama karena saya penempatan di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Utara, masyarakatnya itu ramah-ramah. Meskipun 100% orang di situ adalah Katolik dan Protestan, tapi mereka itu toleransi kepada kita-kita yang beragama Islam. Toleransinya tuh sangat bagus sekali, kebersamaan, kekompakan itu sangat bagus, dan mereka itu kadang masyarakatnya itu memberi kita kayak makanan, kayak sayur, buah, kemudian ubi, jagung gitu. Orang-orangnya tuh baik banget. Hampir gaji saya di NS itu sedikit sekali digunakan untuk biaya hidup di sana, karena di sana itu biaya hidupnya murah. Staf puskesmasnya juga baik-baik, dia mudah menerima kita, bisa menerima masukan, kritik, dan saran kepala puskesmas. Kemudian dinas kesehatan itu sangat care dengan kita dan sangat respect juga dengan Nusantara Sehat ini. Dan yang kedua, kesan saya yang kedua itu karena di sana itu daerah yang sangat terpencil, nggak terpencil sih, sangat terpencil dan perbatasan dengan Timor Leste, makanya di sana itu nggak ada sinyal internet, adanya itu sinyal telepon aja. Jadi kalau kita mau internetan, kita browsing kayak gitu, kita harus ke kota atau kita harus naik ke atas bukit gitu untuk cari sinyal. Kalau mau kirim gambar gitu, kita harus ke jendela dulu, agak lebih tinggi dulu, ke atas bukit gitu, baru untuk browsing gitu. Kadang untuk ngirim foto ke WhatsApp kayak gitu, kita harus nunggu 1-5 menit baru itu bisa terkirim. Jadi daripada ke bukit kayak gitu, saya tuh dulu suka merujuk ke kota, karena kalau merujuk ke kota kita kan bisa browsing, kita bisa main media sosial, bisa upload sharing di Facebook, di Instagram. Mungkin kalau teman-teman dulu mengikuti Instagram saya yang lama, itu saya sering upload nih kegiatan saya selama 2 tahun di penempatan tuh seperti apa. Sempat juga ada videonya juga di 2 tahun yang lalu di YouTube, itu sudah saya upload. Tapi kalau sinyal telepon seperti kayak Telkomsel, Indosat itu di sana bagus. Nah, sempat dulu tuh saya beli HP lagi. Jadi HP kita tuh 6 orang tuh masing-masing punya 2 HP. Satu HP untuk telepon SMS, ya HP yang Nokia, Samsung yang kecil-kecil tuh yang zaman dulu tuh itu, sama HP untuk browsing yang besar yang Android. Karena di sana itu kalau HP Android itu sinyalnya nggak sebagus HP
yang jadul itu, yang kecil-kecil. Jadi kita tuh beli HP semuanya, beli HP kecil-kecil. Jadi kalau ke daerah yang desa-desa yang sangat pelosok banget itu, kita sering bawanya HP kecil sama HP Android. HP Android untuk moto, untuk dokumentasi, dan yang satunya untuk telekomunikasi. Kalau ditanya nih, banyak duka atau banyak sukanya selama di penempatan, saya lebih suka jawabnya suka. Karena di sana itu hampir tidak ada duka. Meskipun ada duka, itu tidak sebanding dengan sukanya, karena sangat berkesan banget di sana, tidak bisa terlupakan dan bisa buat cerita anak cucu ke depan nanti. Dan dari mengikuti Nusantara Sehat Team ini, saya bisa belajar untuk lebih dewasa, lebih bisa memahami berbagai karakter dari teman-teman kita dan gimana solusi untuk mengambil jalan yang terbaik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa menginspirasi kalian dan bisa menambah semangat kalian untuk mengabdi di daerah yang terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Jangan takut, karena masih ada banyak orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Satu pesan dari saya, jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu, karena kamu tidak akan pernah tahu hal-hal baik dan unik apa saja yang bisa kamu dapatkan dan bisa menjadi catatan yang berharga di masa yang akan datang untuk dikenang. Karena dari Nusantara Sehat ini, kalian bisa menambah banyak relasi dan koneksi di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.